Bab 5. Jaringan komputer dan internet. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini kalian mampu memahami internet dan jaringan lokal, cara kerja pengiriman data dalam konektivitas jaringan, teknologi komunikasi pada ponsel, dan memahami cara terhubung ke internet secara aman. Pertanyaan pemantik. Tahukah kalian, karena jaringan komputer dapat saja terdiri atas banyak perangkat yang terhubung, bagaimana cara kerja dalam pengiriman data dari satu perangkat ke perangkat lain? Bagaimana memproteksi data yang akan kita kirim melalui jaringan? Jaringan komputer dan internet memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan komputer dan ponsel pintar, smartphone, saat ini. Melalui jaringan komputer, kita dapat melakukan komunikasi data antara satu komputer dan komputer lain. Misalnya, kita dapat mengirim email, pesan singkat melalui media sosial, dan lainnya. Dengan jaringan komputer dan internet, kita juga lebih mudah mendapatkan informasi apapun yang membantu dalam proses pembelajaran atau pekerjaan. Bayangkan bagaimana jika tidak ada jaringan komputer atau internet? Selain itu, saat menggunakan internet, perlu juga diperhatikan aspek keamanannya supaya data yang dikirim terproteksi dan tidak diketahui oleh orang lain. Juga agar kita bisa melindungi diri sehingga tidak menjadi korban kejahatan siber karena ketidaktahuan kita. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah arsitektur di mana dua atau lebih komputer terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Setiap perangkat yang terhubung pada jaringan komputer akan memiliki identitas unik untuk membedakan perangkat yang disebut alamat IP. Berdasarkan pada jangkauan areanya, jaringan komputer dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu jaringan lokal dan jaringan internet. Jaringan lokal biasanya hanya mencakup area yang terbatas, sedangkan jaringan internet memiliki jangkauan yang lebih luas bahkan lintas negara. 1. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam wilayah terbatas seperti dalam rumah, sekolah, kampus, universitas, atau gedung kantor. Untuk mengakses perangkat pada jaringan lokal, perangkat yang kita miliki harus terhubung terlebih dahulu dengan jaringan lokal tersebut. Jaringan lokal ini disebut juga sebagai jaringan LAN, Local Area Network. Dalam level paling sederhana, jaringan lokal hanya terdiri atas dua perangkat yang terhubung menggunakan kabel atau tanpa kabel. Jika ingin menghubungkan lebih dari dua perangkat dalam jaringan yang sama, dibutuhkan perangkat tambahan, yaitu switch atau router. Switch atau router adalah perangkat keras jaringan yang menghubungkan perangkat di jaringan komputer dengan menggunakan paket switching untuk menerima dan meneruskan data dari suatu perangkat ke perangkat tujuan. Perbedaan dari keduanya ialah switch hanya dapat menghubungkan perangkat pada jaringan yang sama, sedangkan router dapat menghubungkan perangkat dari dua jaringan berbeda. Dua jaringan dikatakan berbeda jika mereka memiliki kelompok alamat IP yang berbeda. Misalnya, perangkat dengan alamat IP 192.168.10.1 dan 192.168.10.2 berada pada jaringan yang sama, yaitu 192.168.10x, sedangkan perangkat dengan alamat IP 192.168.10.1 dan 192.168.22 berada pada jaringan yang berbeda. Switch dan router menggunakan berbagai protokol dan algoritma untuk bertukar informasi dan untuk membawa data ke tujuan. Protokol pada jaringan komputer secara sederhana didefinisikan sebagai prosedur atau aturan yang harus ditaati supaya dua buah perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain. Gambar 5.1. Menunjukkan ilustrasi jaringan komputer yang hanya menghubungkan dua perangkat dan jaringan yang menghubungkan lebih dari dua perangkat. Gambar 5.2 ilustrasi jaringan komputer lokal. 2. Jaringan internet. Internet merupakan singkatan dari Internetwork, merupakan jaringan antar jaringan komputer yang memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan lokal. Jaringan internet dapat mencakup area sebuah negara atau bahkan dapat menghubungkan perangkat-perangkat di seluruh dunia. Pengertian internet itu sendiri mungkin dapat kita rumuskan sebagai merupakan suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dan media yang lainnya atau kumpulan dari beberapa komputer atau ponsel yang saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lainnya.
Hampir semua orang mulai mengenal internet, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa atau bahkan lansia sekalipun, sudah tak asing lagi dengan istilah tersebut. Adakah di antara kalian yang tidak mendengar? Untuk dapat menggunakan internet secara langsung, biasanya, kalian membutuhkan layanan internet. Layanan internet meliputi komunikasi langsung, email, chat, diskusi, usenet news, email, milis, sumber daya informasi yang terdistribusi, World Wide Web, Gopher, remote login, dan lalu lintas file, telnet, FTP, dan aneka layanan lainnya. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, TCP/IP, merupakan standar teknologi pendukung yang dipakai secara global. TCP/IP merupakan protokol pertukaran paket atau Switching Communication Protocol. Istilah protokol di internet atau di jaringan lokal mengacu pada satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Adapun software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol disebut aplikasi klien. Ada beberapa syarat agar komputer dapat terhubung dengan internet, antara lain dukungan hardware, dukungan software, dan terdaftar ke salah satu penyedia jasa internet, ISP, Internet Service Provider. 3. Konfigurasi jaringan komputer. Ada dua komponen utama dalam sebuah jaringan komputer, yaitu node dan link. Node adalah titik atau perangkat yang dapat menghasilkan input data atau menerima data atau juga kedua-duanya dalam sebuah jaringan. Contoh node pada jaringan ialah perangkat komputer, HP, switch, router, dan lain sebagainya. Link adalah jalur transmisi data informasi antar node. Link ini berupa hubungan antara node yang satu dan node yang lainnya dalam sebuah jaringan. Istilah link kadang juga disebut sebagai edge. Oleh sebab itu, perangkat-perangkat yang saling terhubung melalui jaringan komputer dapat digambarkan secara abstrak sebagai hubungan antara node dan edge. Sebagai ilustrasi, gambar 5.3 menunjukkan gambaran abstrak sebuah jaringan komputer dalam bentuk node. Perhatikan bahwa switch digambarkan sebagai node yang terhubung ke beberapa node lainnya, sedangkan komputer, laptop, ponsel merupakan node yang hanya terhubung dengan satu perangkat lainnya. Dalam hal ini, switch berfungsi sebagai node penghubung. Pada aktivitas ini, kalian akan belajar menggambar bentuk konfigurasi jaringan komputer jika diberikan bentuk abstraksi jaringan. Apa yang kalian perlukan? Kertas kosong. Spidol alat tulis. Apa yang harus kalian lakukan? Gambar ulang abstraksi jaringan komputer pada lembar kerja di bawah ini. Ke dalam kertas kosong yang kalian miliki. Buatlah konfigurasi jaringan komputer dengan abstraksi yang telah kalian gambar. 4. Routing pada jaringan komputer. Routing pada jaringan komputer merupakan sebuah mekanisme pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat yang lain. Pada sebuah router, biasanya, terdapat sebuah tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan dilalui ketika ada pengiriman data yang melewati router dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi intinya, proses routing adalah proses menentukan jalur yang dilalui sebuah paket data yang dikirim antar dua buah perangkat. Untuk dapat melakukan proses routing, harus lebih dahulu diketahui alamat tujuan perangkat, alamat asal perangkat, dan rute terbaik. Rute terbaik biasanya merupakan jalur terpendek yang dapat dilalui. Konsep inilah yang dikenal dengan istilah jalur terpendek. Gambar 5.4 Routing pada jaringan komputer. Gambar 5.5 memberikan gambaran untuk lebih memahami tentang routing. Misalnya, kita ingin mengirim data dari komputer B ke komputer D. Jika diperhatikan, setidaknya ada 3 jalur yang dapat dilalui untuk mengirim data, yaitu jalur dengan garis putus merah, garis putus biru, dan garis putus hijau. Misal, kalian asumsikan bahwa setiap perangkat saling terhubung dengan kabel sepanjang 1 meter. Karena routing selalu mengambil jalur terbaik, ketika kalian mengirimkan data dari komputer B ke komputer D, akan melalui jalur dengan garis putus biru. Jalur ini melalui lebih sedikit perangkat lain dan memiliki jarak yang paling pendek dibandingkan dengan jalur lainnya. Bagaimana jika dalam sebuah kasus, ternyata ada lebih dari 2 jalur terbaik? Jika ada lebih dari 2 jalur terbaik yang dapat dilalui, biasanya, router akan memilih secara acak salah satu dari jalur-jalur terbaik tersebut. Jika jalur routing sangat kompleks, bagaimana cara menemukan jalur terbaik?
Biasanya, digunakan salah satu algoritma shortest path yang sudah kalian pelajari di materi berpikir komputasional.